Kenapa Aboilang itu tidak menunjukkan sesuatu yang ekstrim? Kata Aboilang, buat apa aku menunjukkan sesuatu yang ekstrim kalau itu hanya sebatas menguntungkan orang lain daripada diriku? Berarti poinnya, jikalau Aboilang tunjukkan sesuatu yang di luar akal logika kalian semua yang melihat YouTube Aboilang, justru akan ditunggangi, justru akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang lain yang tidak mempunyai kemampuan ataupun skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Aboilang dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua dikasih umur yang panjang dan dikasih kesehatan. Yang ketiganya, Allah kasih rizki yang melimpah buat bekal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinarang salam na Allah mugia bahasa sudah guys kita tercurahkan ke junjunan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarga wargina, kepada sahabat-sahabatna, wabil khusus ke orang sadayana selaku umatna, mudah-mudahan orang sadayana iya masing kenging syafatul uzma di yaumil kiamat di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah indahnya kita baca sholawat dulu guys. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sambil nyalain rokok dulu guys. Tidak perlu basa-basi guys ya, Aboilang ingin ngasih info kepada kalian semua bahwasannya Aboilang mendapatkan info cerita bahwasannya di gunung tersebut itu ada salah satu mustika yang konon katanya itu beberapa orang ahli-ahli spiritual, beberapa orang sakti mandraguna dari Sabang sampai Merauke katanya bertapa di situ ingin menghujudkan ataukah ingin menarik ataukah ingin tahu benar apa tidaknya bahwasannya di situ ada salah satu mustika. Dan emang mustikanya pun AA sendiri nggak bakal dulu cerita. Kenapa A? Karena seandainya kalau mustika ini benar-benar ada, dahsyatnya luar biasa. Nah AA pun sama guys, tertarik dengan kepenasaranan, benar atau tidaknya, fakta atau kenyataannya kita lihat nanti di gunung tersebut. Maka dari itu Aboilang ngasih info kepada kalian semua bahwasannya nanti malam ataupun nanti besok insya Allah Aboilang akan meluncur
Karena perjalanan pun harus ditempuh dengan mobil off-road gitu guys. Jadi jalan tersebut emang nggak ada jalan aspal, nggak ada. Jadi dia tuh emang tanah. Dan kita pun kalau seandainya akses mobil tidak bisa menempuh ataupun susah, kita akan terpaksa untuk jalan kaki. Nah, dan emang kita sedikit menarik yang ingin samperin itu karena mustika ini dari dulu dan dulu ini konon katanya, menurut cerita dan cerita, menurut mitos dan mitos, kemampuannya itu bisa dibuktikan. Nah ini yang tertarik gitu. Karena Aboilang sendiri pun, jikalau ada salah satu orang yang mengatakan dia sakti, dia hebat, kalau Aboilang tidak melihat langsung dengan mata kepala Aboilang sendiri ataukah bertatap wajah langsung dengan Aboilang tidak gampang percaya guys jadi orangnya. Jadi itu pun sama, kalian harus punya prinsip seperti itu. Jangan katanya dan katanya. Nah, coba kalian datangi orang tersebut, benar apa nyatanya dia punya kemampuan, dia punya skill, dia punya kesaktian. Nah, kalian jangan pernah, ingat, jangan pernah kalian semua percaya begitu aja kepada orang. Jadi kalian harus datangi dulu benar apa tidaknya. Nah, karena banyak guys yang beredar di zaman sekarang itu, orang itu hanya numpang gimana ya, numpang eksis, bukan numpang eksis ya, ya itulah mungkin bukan numpang eksis, tetapi numpang dia cuma modal kostum, dia cuma modal tulisan ki ataukah spiritual, tapi sebenarnya tidak punya skill dan tidak punya kemampuan. Maksudnya apa? Bukan Aboilang meremehkan, tetapi itu fakta kenyataan di lapang seperti itu guys. Makanya kalian juga harus berhati-hati. You understand? Oke, ngerokok dulu. Sekali lagi Aboilang ceritakan bahwasannya Aboilang sepakat tidak ada yang namanya guys penggandaan uang. Maka dari itu mudah-mudahan berkat Aboilang selalu ngomong di YouTube dan di media sosial manapun, yang mengatasnamakan Aboilang itu sekarang sudah tidak dipercaya lagi sama orang gitu. Bahkan Aboilang kemarin kedatangan salah satu tamu. Kenapa Aboilang itu tidak menunjukkan sesuatu yang ekstrim? Kata Aboilang, buat apa aku menunjukkan sesuatu yang ekstrim kalau itu hanya sebatas menguntungkan orang lain daripada diriku? Berarti poinnya, jikalau Aboilang tunjukkan sesuatu yang di luar akal logika kalian semua yang melihat YouTube Aboilang, justru akan ditunggangi, justru akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang lain yang tidak mempunyai kemampuan ataupun skill. Nah itu dia. Jadi Aboilang itu memilih untuk selengehan, Aboilang itu memilih untuk tersenyum, Aboilang itu lebih memilih santuy. Tapi bukti kenyataannya, datang ke tempat Aboilang, kita sambil ngopi, Aboilang akan tunjukkan sesuatu yang belum pernah Aboilang tunjukkan di media. Karena apa? Karena Aboilang pun tahu batasan. Jikalau Aboilang jikalau Aboilang upload ini, itu akan mengakibatkan nanti seperti apa? Karena apa? Karena banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Aboilang. Kayak misalnya, wah saya kenal sama Aboilang, Aboilang itu murid saya, kapan saya bergurunya? Nah itu kebanyakan kayak gitu guys, hati-hati ya. Jadi orang itu pansosnya lucu gitu. Nah itu dialah. Tapi itu tidak jadi masalah guys. Aboilang itu orangnya tidak jadi masalah. Welcome aja, nggak jadi masalah. Cuma yang jadi permasalahannya, akhirnya orang tersebut yang mengatasnamakan Aboilang itu memanfaatkan orang tersebut, dan pada akhirnya orang tersebut pun merasa dirugikan. Itu doang yang Aboilang khawatirkan. Maka dari itu Aboilang tetap sampaikan kepada kalian semua, berhati-hatilah.
Gitu. Kembali ke laptop pembicaraan kita. Nah ini guys, mustika ini kenapa tertarik? Karena mustika ini salah satunya bisa dibuktikan dengan secara real langsung. Maksudnya gimana? Nah mustika ini kalau benar sampai kemiliki, itu adalah mustika anti racun. Nah jadi nanti Aboylang pun akan eksperimen, Aboylang pun akan lakukan itu di depan kalian semua. Kita bikin video, Aboylang akan siapkan racun, dan Aboylang itu akan memegang mustika tersebut, atau Aboylang akan celupkan mustika itu ke dalam air. Seketika Aboylang minum racun itu, dan seketika Aboylang pun minum penawarnya, yaitu mustika itu, apa yang akan terjadi di dalam diri Aboylang nanti? Nah itu guys. Nah ini kan sesuatu yang emang ada manfaatnya. Tatkala kalian digigit ular, terus kalian istilahnya gigit kalajengking, gigit yang lain dan lain sebagainya, kan enak tuh, enggak kan guys? Kenapa Aboylang bisa enak? Karena ada penawarnya langsung. Nah, para penonton semuanya yang ada di tempat kalian semuanya masing-masing, ada yang lagi duduk aja, ada yang lagi sambil ngopi ngerokok, ada yang lagi sambil nyetir mobil, ada lagi yang sambil tiduran. Ya wis lah, nggak apa-apa. Kalian nikmati pertontonan Aboylang ini, kalian nikmati YouTube Aboylang ini. Nah nanti kita akan coba untuk membuat eksperimen itu, jikalau itu pun emang bisa diwujudkan. Nah kalau nggak bisa diwujudkan mah ya gimana guys, itu kenyataannya seperti itu. Yang mudah-mudahan sih bisa diwujudkan guys, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Dan info terkini dari orang tersebut, katanya kalau ke sana itu jangan, ini katanya ya, ini mitos atau fakta, yang jelas kita buktikan nanti di lapang. Katanya kalau kita datang ke situ tidak boleh memakai baju hitam. Catat guys, jangan memakai baju hitam. Justru Aboylang akan lakukan memakai baju hitam. Nah, apa yang akan terjadi nanti di situ? Karena menurut mitos, menurut cerita orang tersebut, jikalau nanti kita pakai baju hitam, kita akan didatangi ataupun dihampiri oleh salah satu makhluk yang berwujudnya hitam besar. Nah justru kita bagus. Jadi justru Aboylang itu suka. Justru kalau didatangi benar, nah kita viralkan si makhluk tersebut, si jin tersebut, kan enak. Ya kan? Ada tontonan dari kalian semua juga. Nah itu dia. Makanya Aboylang akan mendobrak mitos tersebut. Aboylang akan mencoba untuk melakukan yang tidak boleh Aboylang akan lakukan. Apa yang akan terjadi? Apa ada sesuatu yang ekstrim kah? Apa ada sesuatu yang luar daripada logika akal sehat? Karena Aboylang pun guys ngalamin, jujur ya, Aboylang ngalamin pada saat itu waktu Aboylang ditaruh sama guru Aboylang di atas gunung. Nah setelah ditaruh di atas gunung, kata guru Aboylang itu jam 12 sampai subuh itu Aboylang harus meditasi. Meditasi itu ya seperti ini guys, sambil berzikir, bertafakur. Banyak yang lakuin. Inti salah satunya Aboylang waktu itu duduk seperti ini dan Aboylang harus berzikir. Itu guys, banyak fenomena Aboylang alami waktu itu. Tiba-tiba pohon bergerak sendiri. Ini baru awal guys. Itu baru ringan. Pohon bergerak sendiri, terus di kuping kayak ada yang niup, wah gitu. Terus di badan kayak digromolin, bukan digromolin, kayak dibelai-belai, dipegang-pegang dan lain sebagainya. Dan yang paling Aboylang tidak bisa terlupakan guys,
Waktu itu ingat pas mulai meditasi duduk seperti ini, tiba-tiba ada nah itu guys, ini yang paling momen Boylang nggak pernah lupa. Ini awal Boylang duduk, ya kan? Udah mulai fokus nih, udah mulai khusyuk, mulai la ilaha illallah, berzikir lah intinya. Tiba-tiba guys, ada ular yang jatuh ke badan Boylang. Wah, seketika Boylang lari dong. Maksudnya seketika terkejut gitu, kaget gitu kan. Ternyata ular langsung. Nah itulah. Maksudnya tuh di sisi lain Boylang merasa malu sendiri. Karena sendiri nah waktu itu ya. Terus Boylang dapat pelajaran tersendiri, ya kan. Kenapa? Karena ya malunya tuh ya cuma ular, bukan makhluk halus gitu. Bukan jin ataupun yang lain sebagainya, bukan gitu kan. Nah cuma yang Boylang dapatkan dari pengalaman itu, awal pertama kali Boylang duduk meditasi, nah itu Boylang mendapatkan ilmu guys, bahwasannya, nih catat nih, bahwasannya itulah takaran ataupun kemampuan ataupun kekuatan mental, ternyata ya cuma segitu. Makanya kan Boylang sering sampaikan, jika lo mau mengasah mental, nyali gitu kan. Kadang-kadang orang pengen jadi praktisi, datang ke tempat Boylang saya pengen dibuka mata batin dan ini dan itu. Mentalnya udah kuat belum? Karena yang asli itu nggak sembarangan guys. Jadi kita itu ada tirakatnya dulu gitu kan, ada puasanya dulu, ada amalannya dulu. Jadi tidak semudah mengedipkan mata, tidak semudah membalikkan telapak tangan sebenarnya guys. Nah itu berarti kan kita di situ mendapatkan keilmuan bahwasannya, oh kita itu masih benar-benar belum menyatu dengan alam, belum menyatu dengan semuanya. Berarti kita masih memikirkan rasa takut kita. Nah itulah kita akan bisa mengukur rasa takut yang ada di dalam hati kita, ternyata sama ular aja ya udah ketakutan gitu. Nah maka dari itu poin daripada tempelkan ataukah tempelkan rasa takut kita itu, ataupun tekadkan rasa takut itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Tapi yang tahu rasa takut kita ya diri kita sendiri guys, bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri yang tahu kadar dan kemampuan rasa takut yang ada di dalam hati kita itu lebih masih besar ataupun sudah mengurang, kan gitu guys. Nah maka dari itu coba deh kalian coba ya, ini mah kalian coba aja. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba di tempat yang sepi malam-malam. Terus ngapain ya kalian katanya mau nguji mental. Terus kalian tuh belajar berzikir. Maksudnya dalam artian ini mah jikalau kalian mau mengukur ya, mau mengukur rasa takut yang ada dalam hati kalian. Nah itu kalian diem sendiri di tempat yang sepi, itu aja udah. Mau di gunung mau di mana, coba tes nyali kalian, tes keberanian kalian. Katanya nggak takut sama setan, hanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukti nyatanya kita itu tidak akur ataupun tidak akurat dengan apa yang kita ucapkan. Terkadang yang kita ucapkan, oh saya nggak takut, tapi hati tidak bisa memungkiri, ya kan? Nah itulah dia, coba dipelajari, dites. Nah seperti itu guys. Ya udahlah guys, udah kemana-mana ini ngomong. Tetap ya fokus apa yang tadi Boylang, kembali lagi obrolan bahwasannya kita akan mengambil mustika yang emang itu mustika anti racun. Ada mustika anti racun yang asli, ada apa enggak Boylang? Ada. Kalau nggak percaya datang ke tempat Boylang, kita buktikan. Ada, Boylang punya. Cuma Boylang itu tertarik mustika anti racun ini tuh
gimana ya? Gimana sih namanya cerita ya? Orang datang ke tempat A, ceritanya di wow-wowin, wah gitu, di amazing-amazingin, wah pokoknya lah. Jadi Abu Elang tertarik gitu. Masa sih? Kata dia, bahkan sampai dia bilang seperti ini, seketika orang kena racun itu akan hilang racunnya. Nah kan itu luar biasa guys, ya kan? Nah berarti ada manfaatnya. Kenapa Abu Elang ambil? Karena ada manfaatnya. Tatkala kayak tadi digigit ular dan lain sebagainya, itu bisa langsung racunnya diserap. Seperti itu guys. Jadi tetap terus pantengin channel YouTube Abu Elang. Abu Elang tegasin, tetap terus pantengin channel YouTube Abu Elang. Jangan sampai nggak dipantengin. Kalau nggak dipantengin, kalian akan menyesal sendiri. Kalian nggak akan ngelihat keseruan-keseruan daripada YouTube Boylang Official. Abu Elang punya kata-kata guys. Punya kata-kata nih untuk kalian semua. Jikalau kita belum bisa ngebahagiakan orang lain, jangan pernah kita menyakiti orang lain. Itu kata-kata dari Abu Elang. Buah tomat, buah petai, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.